Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Fatin Nur Iskandar dari Rep 2A NIM 2014200002. Saya di sini akan menjelaskan tentang jawaban yang saya kerjakan tadi. Pertanyaan pertama adalah gas amonia dan gas nitrogen berdifusi secara counter difusi melalui tabung gas lurus sepanjang 2 Ft atau 2 foot 0,610 m dengan temperatur 298 Kelvin dan tekanan 101,32 kilopascal. Masing-masing ujung tabung gelas tersebut dihubungkan dengan suatu wadah besar dengan tekanan total 101,32 kilopascal. Tekanan parsial dari Na3 di salah satu wadah adalah konstan sebesar 20 kilopascal dan di wadah lainnya adalah sebesar 6,666 kilopascal. Nilai difusivitas pada 298 derajat Kelvin dan 101,32 kilopascal adalah 2,30 atau 2,30 kali 10⁻6 meter kuadrat per second atau disebutnya DAB. Oke, rumus pertama adalah rumus difusi biasa. C bintang AZ sama dengan DAB dalam kurung PA1 min PA2 per RT kali Z2 min Z1. Tadi DAB sudah diketahui difusivitasnya 2,30 kali 10 pangkat min 5. Tekanannya di sini diubah menjadi Pascal, dari kilopascal menjadi Pascal. R-nya karena menggunakan Pascal jadi menggunakan R8314,34, tapi kalau menggunakan ATM maka R-nya menjadi 0,082. Derajat SU-nya tetap dalam Kelvin. Setelah itu Z-nya jaraknya dalam meter kan tadi diketahui di soal, 2 Ft 2 foot sama dengan 0,610. Setelah itu dikalikan secara kalkulator saja, maka hasilnya menjadi 2,02 kali 10 pangkat min 7 kilomol per second M kuadrat. Setelah itu selanjutnya yaitu masih soal yang pertama, fluks difusi gas Na3 dalam satuan Lb. Tapi yang tadi dalam satuan kg mol per second M kuadrat, tapi yang ini dalam satuan Lb. Maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah pertama kita mengubah DAB menjadi yang awalnya dalam satuan meter kuadrat per second menjadi Ft kuadrat per hours dengan cara dikali 3,875 kali 10 pangkat 4. Dan di sini 20.000 PA menjadi 0,1973 ATM. Maksudnya begini, kan satuannya tadi PA. Kalau di Google juga, tadi saya di Google jadi langsung keluar hasilnya. Tapi ini kalau dihitung manual juga bisa dibagi 1,01 kali 10 pangkat 5. Setelah itu PA 26666 PA diubah menjadi ATM juga sama dibagi 1,01 kali 10 pangkat 5, tapi di Google bisa langsung keluar hasilnya. T-nya 298 Kelvin diubah ke Rankine 536 derajat Rankine. Langsung convert aja bisa. Z-nya biar dalam bentuk foot, tidak dalam bentuk meter. Setelah itu R-nya menjadi 0,7302. Begitu. Agar bisa mencapai satuan ini. Seperti itu. Rumusnya sama, tapi cuma satuannya yang berbeda agar satuannya bisa menyentuh satuan yang diinginkan dari soal. Seperti itu. Jadi sama aja sebetulnya. Tinggal dimasuk-masukin setelah dikonvert satuan, dihitung menggunakan rumus yang sama. Setelah itu lanjut ke soal B. Soal B adalah tentukan flux difusi dari N2 dalam satuan kg mol per second dan Lb mol per hour kg mol per second M kuadrat dan Lb mol per
hours Ft kuadrat. Ini sebetulnya sudah dijelaskan di di pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu min J bintang A sama dengan min J bintang B, seperti itu. Jadi sebelumnya tinggal yang pertama tadi dikasih minus, tapi kalau kita menyesuaikan sesuai rumus yang ada atau secara teoritis, itu menggunakan seperti ini. Pertama kita cari dulu masing-masing tekanannya. Tekanan total dikurangi PA1, masih dalam satuan PA, PA2 tekanan total dikurangi tekanan PA2 menjadi 3,466 PA. Setelah itu dimasukin ke rumus, tetap sama, DAP masih yang tadi 2,30 liters per watt 5, cuma diubah tekanannya saja menjadi PB1 dan PB2. Arahnya berkebalikan, seperti itu. Jadi kalau 1 ke 2 positif, maka 2 ke 1 negatif, seperti itu. Setelah itu R-nya masih 831,4,34 karena menggunakan satuan PA bukan ATM. Setelah itu T-nya tetap 298, dikali saja seperti itu, maka hasilnya adalah kenegatifan dari rumus yang tadi dalam satuan ini. Oke, setelah itu saya lanjutkan ke yang satuan Lb mol per hours Ft kuadrat. Caranya adalah sama, tinggal PB1 yang awalnya tadi di atas min 9,868 PA diubah ke ATM. Ini dikonvert langsung di Google bisa, dan dihitung manual juga bisa, dibagi 1,01 kali 10/5. Setelah itu ini juga sama, 3,466 PA menjadi 0,3034 ATM. DAB-nya tadi sudah diketahui di depan, sudah dihitung di depan. PB1 min PB2 per RT Z2 min Z1 sama. Rumusnya semua sama, sampai bawah sini sama. Setelah itu ketemulah min 1,49 kali 10 min 4 LP mol per hours Ft kuadrat. Kebalikan dari ketemu yang pertama tadi. Memasuki soal yang C. Yang C adalah hitung tekanan parsial NH3 pada titik 1,xx volt pada tabung gelas lurus tersebut. XX di sini diganti menggunakan NIM belakang dua nomor belakang dalam NIM saya. Gini, NIM saya adalah 02, jadi 1,xx menjadi 1,02 volt menjadi 0,31 meter. Diketahui J bintang A Z tadi diketahui 2,02 kali 10⁻⁷ di soal 1A dalam satuan kg mol, bukan LB. Setelah itu di sini kita itu cuma kan yang dijadikan tekanan parsial. Jadi kita cari itu PA1 dan PA2. Jadi kita membalikkan saja sebetulnya, membalikkan rumus, cuma dibolak-balik ruas kanan ke ruas kiri gitu sebetulnya. Kali silang ruas kanan nanti pindah ruas kiri gitu. Jadi ini PA-nya PA diubah ke sini. Iya, PA diubah ke sini, nanti ini juga salah. Maksud saya seperti ini. Biar lebih gampangnya kan ini PA J bintang A dikali yang RT Z2 min Z1 dibagi dengan DAB seperti itu. Nanti ketemu seperti ini. 2,02 kali 10⁻⁷ dari jawaban yang 1A tadi, RT Z2 min Z1 dibagi dengan DAB. Ketemu persamaan. Jadi ini kurungnya tidak boleh dilepas. Kurungnya nggak boleh dilepas. Menjadi PA1 min PA2 itu 0,155 PA, 0,15514 PA. Padahal kita ketahui di soal bahwa tekanan totalnya itu 101.320 PA. Nah,
kita ketahui di sini bahwa PA1 min PA2 0,155, eliminasi aja menjadi 2 PA1 menjadi 101.320,155 PA, maka PA1 menjadi 50.660,0775 PA. Setelah itu, ya kalau PA1 ketemu sekian, maka PA2 juga otomatis ketemu. Seperti itu. Itu untuk yang nomor 1. Sekarang masuk ke nomor 2. Nomor 2 soalnya adalah gas metana berdifusi melalui tabung lurus sepanjang 0,1 xm yang mengandung helium. Temperatur pada sistem tersebut adalah 298 derajat Kelvin dengan tekanan total 1,01325 kali 10⁻5 PA. Tekanan parsial dari metana pada satu titik adalah 1400 kali 10⁴ PA dan 1,333 kali 10⁻3 PA. Pada titik yang lain, helium tidak larut dalam metana pada batas tertentu. Oleh karena itu, komponen ini tidak berdifusi atau diam. Nilai difusivitas dapat diperoleh melalui tabel 6.2-1 dari buku Gian Kopis. Hitunglah flux difusi metana dalam suatu kg mol per second m kuadrat pada kondisi steady state. Gini, dari soal tersebut openingnya sudah kelihatan, difusi non-difusi, maka kita menggunakan rumus Na. Kita tidak berbicara jauh dulu, kita tidak memahami anehnya dulu, tapi dari opening soalnya diketahui bahwa itu diffusing non-diffusing, maka kita langsung otomatis menggunakan rumus Na. Setelah itu kita ketahui apa yang diketahui di soal untuk pertama kalinya, dan di rumus PA ada namanya ppm. ppm di sini belum diketahui. Nah, ppm bisa dijabarkan menjadi PB2 min PB1 per ln PB2 per B1. PB-nya kan kita cari dulu. PB-nya kita cari dulu. PB-nya kita cari dengan cara P total min PA1, PB1 sama dengan P total min PA1, ya diketahui tekanan totalnya yaitu 1,01325 kali 10⁻5, dan PA1-nya 1400 kali 10⁻4, maka di sini menjadi 87,325 PA. PB2-nya P total min PA2, P totalnya 1,01,01325 kali 10⁻5, min 1,333 kali 10⁻3 menjadi 99,992 PA. Setelah diketahui PB1 dan PB2, kita masukkan ke rumus ppm agar ketemu PBM-nya. PB2 yaitu 99,992 min 87,325 per ln 99,992 per 87,325. Akhirnya ketemulah seperti ini. Ini menggunakan kalkulator Saintek atau di Photomath juga bisa gitu. Jadi ketemu 093.552,43 PA. Ini ketemu ppm. Setelah ketemu ppm lebih mudah lagi, kita tinggal sangat mudah tinggal masukin aja ketemu. Sama Na sama dengan DAB tekanan total PA1 min PA1 min PA2 per R T ppm dan Z2 min Z1. Di sini Z-nya saya menggunakan NIM saya tadi 1,02 kan di sini 0,1xx berarti menjadi 0,102. Seperti itu. Jadi tinggal dimasukin aja. Ini tinggal kalkulator aja. Ntar ketemu hasil akhirnya menjadi 3,144 kali 10⁻6 kg mol A per S M kuadrat. Seperti itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.